Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi dengan Pak Huda dari SMA Negeri Apa 1 Bulu. kabarnya hari ini? Apa kabar Bu Sinta? Luar biasa Pak Huda, seperti tadi karena sertifikasi sudah cair jadi glowing Pak Huda. Glowing dan berseri-seri nggih. Ah, kayaknya mau ada coaching ini gimana gimana ini? Ini saya kan apa yang bisa saya amati dari sampean ini nantinya ini. Nggih, betul sekali Pak Huda, saya nanti akan melakukan proses coaching bersama Pak Gaguk Setiono Pak Huda. Saya ingin Ya, dibantu untuk mengembangkan kompetensi inti dalam coaching, khususnya itu dalam pengajuan pertanyaan yang berbobot Pak Huda. mau bobot yang seberapa berat? Nggih, paling tidak seperti saya lah Pak Huda beratnya nggih. Sangat berbobot nggih. Lah, kira-kira yang ditanya itu kuat atau gak nanti kalau bobotnya berat? Luar biasa Pak Gaguk, Kepala Dinas, Pak Huda jadi kompetensinya sudah sangat mumpuni. Oh, jadi disesuaikan dengan coachnya ya? Nggih, siap-siap, betul sekali. Tapi sudah ada trik-trik yang dipersiapkan belum kaitannya dengan itu tadi mempersiapkan pertanyaan yang berbobot tadi? Tentu saja sudah Pak Huda, kemarin kan kita di sesi rukol sudah praktik beberapa kali tentang proses kucing. Saya juga membaca beberapa referensi bagaimana proses kucing yang baik. Saya juga Ya. melihat-lihat referensi dari YouTube gimana proses kucing yang baik. Seperti itu, Pak. Oh, berarti sudah persiapan matang sekali itu. Kalau Insya prinsip Allah, coaching Pak. dipegang, kemudian paradigma berpikir dan kompetensinya sudah siap, bagaimana kemudian nanti tinggal diterapkan saja Bu Sinta. Oke, nanti saya pantau ya. Jadi yang diharapkan, yang saya amati kaitannya dengan pertanyaan berbobot saja. Ya, khususnya Pak Huda ini lebih concern ke bagian identifikasi dan rencana aksi, Pak Huda. Karena kan pada saat itu saya harus fokus untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya bisa mengembangkan kompetensi dalam diri kucing untuk mencapai tujuan tertentu gitu, Pak Huda. Oke oke. Ini coaching yang ke berapa? Atau baru pertama kali atau yang kesekian kalinya? Sudah beberapa kali sih Pak Huda, alhamdulillah latihannya. Oke oke. Oke oke, silakan dimulai nanti sambil saya pantau dari sini. Monggo. Oke, terima kasih Pak Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gaguk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sinta, Nggih, sorenya apakah mendung juga kayak Sugio, Pak Gaguk? kayaknya sama, Bu. Tadi saya Indonesia ini kayaknya sama, mendung semua ini. Eh, Cuaca lagi bersahabat, ya Nggih, seperti itu. bersahabat untuk Iya, tidur nggih, Pak, untuk dan tidur, makan. bagus. Iya, Bu. Nggih. Saya lihat wajahnya Pak Gaguk kok agak mendung, Pak, kayak cuacanya itu, Pak. Mendung itu kan kemarin cerah, Bu. Waktu dapat sertifikasi itu cerah. Terus sekarang mendung itu sudah uang sertifikasi sudah habis karena ya biasa seperti itulah, Bu. Kebutuhan kemarin-kemarin ditutup hanya 1 hari ini saja. Bisa aja. Kok kelihatannya ada yang difikirkan ini, Pak? Hmm, Mungkin iya, Bu. Memang tetap saya sebagai pembelajar ya, jadi sebagai pemimpin pembelajaran juga itu tetap ada permasalahan-permasalahan yang mungkin itu bisa menjadikan kelihatannya, Bu ya. Seperti itu. Kelihatan nggih, Pak, nggih. Hmm, Ada masalah apa ini, Pak Gaguk? Gini, Bu, apa namanya, anak sekolah apa namanya, kira-kira di sini saya itu kurang meningkatkan eh, kompetensi saya untuk mengikuti apa pengembangan diri yang mungkin dulu waktu saya jadi guru saya sangat antusias sekali dengan pengembangan diri saya, dan juga untuk saat ini saya sebagai kepala sekolah, eh, di sini saya apa namanya kayaknya tertunda dengan kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu yang mungkin mencukupkan saya
untuk tidak bisa mengikuti pengembangan diri saya. Jadi, seperti itu. Oh, jadi Pak Gaguk punya masalah dalam kegiatan pengembangan diri Pak Gaguk Iya. selama menjadi kepala sekolah nggih Pak? Oke. Terus tujuan Pak Gaguk dalam sesi ini yang ingin Pak Gaguk capai apa Pak? Tujuan saya dalam sesi coaching ini dengan Ibu Sinta, semoga permasalahan dan juga apa yang saya hadapi itu bisa saya ceritakan dan juga mencari solusi yang terbaik bagi saya, sehingga saya bisa mencari bagaimana solusi-solusi yang memang buat saya itu kedepannya biar lebih baik, seperti itu, Bu. Luar biasa sekali. Jadi Pak Gaguk pengen mencari solusi ya Iya. atas masalah Pak Gaguk dalam proses pengembangan diri sebagai kepala sekolah. Iya. Baik Pak Gaguk, ciri-ciri Pak Gaguk sudah punya solusi atas permasalahan Pak Gaguk itu apa Pak? Jadi ciri-ciri kalau masalahnya Pak Gaguk itu sudah terselesaikan apa Pak? Saya rasa saya bisa membagi waktu ya. Jadi bisa mengikuti seperti halnya saya sebagai seorang guru dulu, dan juga saya juga bisa eh, memberi contoh kepada rekan sejawat atau anak buah saya untuk mengikuti pengembangan diri yang saya ikuti dulunya bisa. Jadi selain juga pengembangan diri itu berguna bagi kita ataupun itu juga berguna bagi karir kita sebenarnya. Oke, jadi Pak Gaguk merasa sudah punya solusi kalau Pak Gaguk sudah bisa membagi waktu dan Pak Gaguk sudah bisa memberikan contoh kepada Bapak Ibu guru Pak Gaguk nggih, Iya. bawahannya. Oke Pak Gaguk, kalau Pak Gaguk nilai nih sekarang Pak Gaguk itu proses pengembangan dirinya ada di angka berapa Pak Gaguk? Mungkin saya sekarang masih di posisi 7 ya. Bahkan bisa 6 karena saya menurun sekali. Apa yang sertifikat yang saya dapat saja masih 1 atau 2. Sedangkan dulu waktu saya menjadi guru, saya sangat bersemangat sekali untuk mengikuti meningkatkan kompetensi saya, ya, mengikuti dikat-dikat online ataupun luring atau daring, ya. Di situ saya sangat antusias sekali, apalagi yang sekarang saya juga disibukkan dengan guru penggerak, yang mungkin ini sebagai atas saya termotivasi di sini. Baik Pak Gaguk. Kira-kira angka impiannya Pak Gaguk itu Pak Gaguk ingin ada di angka berapa Pak Gaguk? Angka impian saya ya pastinya tidak bermulu-mulu harus 10, Bu. Mungkin 9 ataupun 8 saja sudah bisa memberi hal baik pada diri saya dan juga lingkungan sekitar saya, Bu, sebenarnya semacam itu. Ya normalnya memang dalam kondisi yang saat ini ya, jadi kondisi yang saya alami dan juga lihat lingkungan sekitar yang memang rekan-rekan sejawat saya untuk di angka 10 pun saya pun itu masih belum layak seperti itu. Mungkin posisi 8 ataupun 9 ya. Oke, baik 8 atau 9. Iya. Terus Pak Gaguk, menurut Pak Gaguk nih apa sih tantangan atau hambatan Pak Gaguk itu untuk melaksanakan aktivitas atau pengembangan diri Pak Gaguk sebagai kepala sekolah ini? Tantangan atau aktivitas mungkin dalam saya sebagai kepala sekolah ini, di sini saya harus memberi contoh pada rekan sejawat dan juga harus memahami karakter daripada rekan sejawat. Kalau dulu memang tantangan kita hanya murid ya, murid dan mungkin teman sejawat. Sekarang kita harus bisa jadi intinya harus kita merangkul stakeholder ya daripada di lingkungan sekitar sekolah untuk bagaimana saya memimpin satuan pendidikan tersebut bisa maju dan juga bisa berkembang sesuai yang diharapkan semuanya semacam itu. Luar biasa, jadi tantangannya itu gimana Pak Gaguk bisa menjadi suri tauladan yang baik nggih, dan memimpin sekolah menjadi lebih baik
karena mengingat Pak Gaguk sebagai kepala sekolah. Iya. Oke Pak Gaguk, rencana tindakan yang akan Pak Gaguk laksanakan ini apa kira-kira alternatifnya untuk mengembangkan diri Pak Gaguk sebagai kepala sekolah? Ya, saya ingin mengupgrade diri dan juga membagi waktu, dan juga saya ingin mengikuti eh, kompetensi-kompetensi, maksudnya diklat-diklat yang sekiranya ya sesuai dengan ini ya, guru penggerak itu, dan juga mungkin saya nantinya sekolah penggerak juga pengen mengikuti seperti itu, meskipun sarana sarpas daripada itu, tapi nggak ada salahnya ya. Dari situ saya ingin meningkatkan, dan juga di samping itu sekolah ataupun saya ataupun teman-teman saya bisa mengupgrade diri dan juga menunjukkan, menggali potensi-potensinya masing-masing daripada saya sendiri dan juga rekan-rekan sendiri bisa meningkat gitu. Dan bisa di samping itu memang saya sendiri di satuan pendidikan itu, di lembaga saya yang kurang sarana dan prasarana mungkin kurang mendukung, ataupun dari segi lingkungan ataupun latar belakang daripada sekolah saya dulunya memang lagi terpuruk ya. Jadi saya ingin memperbaiki diri, memperbaiki sekolah saya, terutama bagaimana dipandang lagi oleh masyarakat sekitar semacam itu. Baik, berarti Pak Gaguk berencana untuk mengupgrade diri, mengupgrade sekolah juga menjadi sekolah penggerak dengan beberapa keterbatasan yang ada nih Pak Gaguk. Iya, Rencana-rencana Pak Gaguk tadi kira-kira butuh bantuan dan konsolidasi dari siapa saja Pak Gaguk? ya kalau bantuan ya memang kita harus rekan sejawat ya Bu ya, ataupun anak buah, dan juga komite, dan juga wali murid, dan juga murid juga harus kita apa namanya, meskipun dengan keterbatasan tapi kita murid itu tidak menjadi kendala, karena kita sebagai pendiri itu menyajikan yang terbaik, yang hal-hal yang baik, dan juga jangan jadi patokan memang kalau kita di murid sedikit ataupun tidak punya satu dua itu tambah lebih baik, itu mungkin pendidikan kita akan berhasil seperti semacam itu. Baik, berarti seluruh pemangku kepentingan sekolah nggih Pak nggih yang berkonsolidasi. Nggih, baik Pak Gaguk. Dari rencana-rencana Pak Gaguk tersebut nggih tadi ada 2 kalau nggak salah saya dengar. Iya. Itu yang paling urgent untuk dilaksanakan, yang paling utama Pak Gaguk laksanakan dalam waktu dekat ini apa Pak? Mensupervisi akademik ya, terutama administrasi, menata administrasi sekolah, terutama guru-guru ya, terus saya sendiri juga manajemen sekolah yang mungkin saya tata kembali, karena dulu belum ada supervisi yang mendorong rekan sejawat itu bisa meningkatkan ataupun bisa memancing motivasi dirinya, untuk motivasi intrinsiknya untuk bisa mencerdaskan anak bangsa, dan juga tergali daripada motivasinya sendiri untuk bisa memenuhi memang untuk administrasi itu memang kewajiban kita. Jadi ibaratnya cangkulnya kita di waktu kita jadi petani sebetulnya, ataupun sabitnya peralatan yang kita siapkan untuk membuat anak itu ibaratkan tanaman yang membuat tumbuh berkembang dengan baik ya. Memang kita harus mempersiapkan peralatan yang baik seperti itu Bu. Luar biasa. Jadi yang pertama kali Pak Gaguk laksanakan ini melaksanakan supervisi akademik ya Pak untuk memperbaiki proses pembelajaran yang ada. Oke Pak Gaguk, kira-kira kapan nih supervisi akademik ini akan Pak Gaguk laksanakan? Mungkin mulai dari besok Bu ya, saya akan mengembangkan
dalam supervisi yang akademik dengan saya. Mungkin besok saya akan menuntut, bukan menuntut, ya semacam coaching semacam ini. Terus saya ingin menggali daripada administrasi yang dimiliki pada guru-guru saya, semacam itu. Oke, Pak Gaguk. Sudah ada di penghujung sesi nih Pak Gaguk, nggak kerasa ya. Apa yang Pak Gaguk peroleh Pak Gaguk dari sesi coaching ini Pak Gaguk? Yang saya peroleh dari coaching ini adalah saya merasa lega, Bu, bisa menceritakan permasalahan-permasalahan saya yang memang menjadikan wajah saya murung ataupun itu, padahal itu saya tutup-tutupi, tetapi wajah itu tidak bisa dibohongi ya, untuk dilihat orang. Kalau kita mempunyai permasalahan, itu memang dilihat memang tidak secerah yang memang kita tidak punya masalah, itu beda memang. Ya seperti itu, Bu. Dari coaching ini saya mendapatkan solusi sendiri, bisa memecahkan permasalahan saya, terus bisa ibu kasih dorongan ataupun motivasi yang mungkin bisa mengembangkan saya besok, memecahkan dan juga meningkatkan kompetensi saya, seperti itu. Alhamdulillah Pak Gaguk, kalau ternyata sesi ngobrol kita ini bisa bermanfaat bagi Pak Gaguk, dan ternyata bisa bermanfaat juga kok bagi saya. Oke Pak Gaguk, saya pengen lihat progresnya Pak Gaguk dalam melaksanakan rencana Pak Gaguk tadi yang akan melakukan supervisi akademik. Jadi bisa nggak nih Pak Gaguk, minggu depan kita berjumpa lagi untuk ngobrol-ngobrol? Ya, bisa Bu Sinta, saya tunggu ya. Mungkin saya perkembangan itu saya akan sampaikan lagi kepada Ibu untuk bisa tahu perkembangan saya yang mungkin saya lakukan mulai dari besok ke 2 minggu ke depan. Oke, nanti supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nggih Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Gaguk atas obrolannya hari ini yang sangat hangat dan menarik. Ya. Sampai jumpa lagi Pak Gaguk minggu depan. Ya, Bu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu Sinta selesai coachingnya? Alhamdulillah Pak, sudah. Gimana? Planningnya sudah sesuai dengan kenyataan atau seperti apa? Kalau saya nilai diri saya sendiri ya Pak, menurut saya dari proses coaching tadi saya sudah melaksanakan kompetensi inti coaching dengan cukup baik. Saya sudah mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot secara maksimal, sehingga saya bisa menggali kompetensi yang ada pada diri Pak Gaguk untuk dikembangkan guna mencapai tujuan yang Pak Gaguk inginkan, Pak. Iya, kelihatan sekali tadi selama proses saya lihat pertanyaannya simpel tapi bisa menghasilkan jawaban yang begitu banyak. Itu berarti memang betul-betul berbobot tadi. Sampai kayaknya Pak. Iya, sampai coachnya itu harus berpikir bagaimana untuk melengkapi pertanyaan tadi supaya betul-betul jawabannya utuh gitu, nggak sampai terpotong. Ya, berarti pertanyaan yang diberikan oleh Bu Sinta luar biasa. Dan lagi bagaimana kemudian tadi yang saya amati, Bu Sinta juga mampu komunikasinya itu tidak terputus, tidak ada jeda, sehingga ketika coach selesai memberikan respon jawaban itu baru diam sejenak, langsung muncul reaksi, entah itu berupa istilahnya penegasan ulang atau pertanyaan baru yang mengejar kelanjutan daripada dialog tadi. Itu luar biasa, sehingga kalau saya amati potensi yang dimiliki oleh Bu Sinta tadi sudah muncul, pemilihan pertanyaan-pertanyaan berbobot pun sudah terlaksana. Kemudian proses coaching betul-betul ya apa istilahnya hadir sepenuhnya, bukan hanya sekedar kayaknya tadi bukan tekstual, jadi betul-betul memahami dari apa yang disampaikan oleh Pak Gaguk jawabannya itu, dan reaksinya pun sesuai dengan jawaban yang ada, dan itu betul-betul
luar biasa, sangat bagus. Dan pribadi Bu Sinta sendiri orangnya terbuka, sabar juga, sabar dalam artian mendengarkan jawaban yang begitu panjang, ya tetap disimak dengan seksama, dengan sepenuh hati. Nah, Terima kasih kadang-kala Pak Uda. ketika ada temennya ngobrol panjang lebar, kemudian ya rada arsa-arasen, ya malas mendengar karena mungkin nggak sabar. Tapi ini sebagai coach luar biasa. Dengan coachingnya sangat istilahnya komunikatif dan juga ada chemistry yang luar biasa ini. Mudah-mudahan nanti di coaching berikutnya semakin meningkat kemampuannya Bu Sinta, nggih. Amin amin. Terima kasih Pak. Pak. Semoga sukses semua untuk Pak Gagut juga sebagai coach yang mendapat ilmu dari Bu Sinta. Oke, Pak. Itu saja, nggih, Bu Sinta. Sampai jumpa di kemudian hari dengan istilahnya kemampuan yang lebih upgrade lagi. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Uda.